Akhirnya diputusin buat pembongkaran makam, Bang. Dengan tujuan mencari tahu kenapa si Adi ngomong katanya belum meninggal, belum mati, katanya udah dikubur. Belum mati udah dikubur, itu kan udah 2 kali. Itu kan 2 hari 2 malam gitu kan. Udah lo tahu, Bang, apa yang di dalam makam itu? Apa? Nggak ada jenazah si Adi, Bang. Lah kaget kita. Kaget lagi gila. Tadi baru tukang bubur, beli di mana? Lah itu tadi di situ, kata gitu kan. Coba Mbak lihat buburnya. Kagak ada buburnya. Nggak ada. Kagak ada buburnya. Hah? Padahal ada buburnya, Mas, kata gitu. Mas, serius Mbak, jangan bohong Mbak. Mas, demi Allah Mas, saya ngapain bawa mangkok pas nggak beli apa-apa, kata. Bener juga ya. Ngapain dia bawa mangkok kosong kalau dia emang nggak beli apa-apa gitu kan. Akhirnya gue kasih tahu tuh Mbak, tukang bubur di biasa makan itu udah meninggal Mbak gitu. Hah? Yang bener Mas. Jadi pas dia dikuburin katanya masih hidup sebenarnya. Kenapa posisinya bisa mangap, bisa melotot? Mungkin di dalam kubur itu dia nahan napas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badru Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya tahun 2017. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih. Dan sempat gempar nih Sob, satu kampung digentayangin sama sosok ini Sob nih. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Halo, Siapa Bang namanya Agung. Bang? Bang Agung. Bang Agung. Iya. Oke, by the way tinggal di mana Bang Agung? Di Bekasi. Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Bang Agung ya nyempetin waktunya dari Bekasi datang ke sini. Sama-sama. Gimana perjalanan macet Bang tadi? Parah Ya Bang ya? panas saya sih nggak nahan. Wah gila bener, kalau bukan Jakarta nggak panas, bukan Jakarta namanya. Kalau Dari nggak Bang macet, Agung bukan nih, Jakarta. tahun berapa kejadian di Bang Agung nih kalau tahu? Kejadiannya tahun 2017 Bang. 17 ya, dan sempat gempar di kampung lu nih Bang. Sempat gempar di kampung. Oke Sob, udah penasaran kan? Oke, tahan lu Bang Agung ya. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mes di sini. Kata syahdu hari ini, jika hatimu sering merasakan sakit, maka belajarlah dari rasa sakit itu. Agar kelak kita tidak akan menyakiti orang lain. Karena kita sudah tahu nih, rasanya disakitin tuh gak enak. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Agung, kisah pengalamannya Bang? Sini gue mau cerita pengalaman gue tentang perantau dari Sunda. Dia tukang bubur. Kejadiannya tahun 2017 Bang. Dia ini kan tinggal di sana baru 2 tahunan. Oke, di mana nih sananya? Di kontrakan dia ini dari rumah gue itu nggak jauh Bang. Paling cuma berapa langkah ya, 20 langkahan lah gitu. Bisa dibilang kontrakan dia ini adanya tuh di belakang rumah gue lah gitu. Kejadian awalnya ini sekitar jam 3 malam Bang. Jadi memang rutinitas dia ya, jam 3 itu kan dia masak bubur buat didagangin pagi gitu kan. Karena memang ibadah dia ngontrak di situ, jadi aktivitas ya orang-orang kontrakan pasti kedengeran atau kecium sama kontrakan sebelah-sebelahnya gitu. Dia kan nempatin di kontrakan 2 Bang. Jadi kontrakan ini ada 4 petak. 4 kontrakan, 1, 2, 3, 4. Dan si almarhum ini dia tuh nempatin di kontrakan yang kedua. Jadi yang pertama kali sadar dan tahu kejadian ini gitu kan, itu orang kontrakan yang pertama sama yang ketiga awalnya. Jadi kejadiannya pas jam 3 malam, orang kontrakan 1 ini sama orang kontrakan 3 itu nyium bau gosong dari kontrakannya si Adi. Kita sebutnya Adi Bang ya. Akhirnya mungkin pemikiran dari warga ini, si Adinya lagi keluar atau kemana gitu kan. Nah, keluarlah mereka tuh, orang kontrakan 1 dan 3 ini. Keluar, mereka coba buat ngetok, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Diintip dari jendela, ternyata bener, ada bubur lagi dimasak gitulah. Akhirnya karena memang beberapa kali diketok gitu nggak ada jawaban, warga inisiatif ngedobrak pintu kontrakannya Adi. Pas didobrak,
Jadi kontrakannya ini kan memang 2 pintu bang, 2 petak. Petak pertama itu memang buat tempat si Adi masak bubur, dan petak kedua itu untuk dia tuh tidur. Dilihat ke dalam, warga awalnya nyangkanya si Adi ketiduran karena memang posisi dia posisi orang tidur. Dibangunin berkali-kali, nggak ada respon sama sekali, dan akhirnya salah satu warga tuh menyatakan kalau si Adi meninggal karena memang udah nggak ada napas lagi. Dan di sini yang bikin aneh ini nggak ada riwayat penyakit yang si Adi keluhin selama ditinggal di situ bang. Sehat-sehat aja lah. Sehat-sehat aja, dan anaknya pun juga bukan anak yang pemakai atau apa, enggak. Anaknya tuh ya bener-bener emang hidupnya itu cuma dagang, kerja, pulang udah gitu. Nongkrong sama gua pun dia kenal gua kenal dia, nongkrong pun ibaratnya nggak yang lama-lama gitu kan. Karena memang tongkrongan gue tuh ada di jalan arah ke rumah dia lah gitu kan. Jadi kalau misalkan dia mau ke warung, mau kemana itu pasti ketemu sama gua gitu. Kita awal mula gue kenal sama dianya, makanya gue kenal sama dia itu karena itu gitu. Nah setelah itu dari warga itu dari orang kontrakan coba buat ngubungin yang punya kontrakannya bang, kasih kabar tentang ini. Akhirnya punya kontrakan ngubungin keluarganya dia yang ada di kampung atas apa yang warga temuin lah. Ya keluarganya juga kaget bang, wajar gitu karena memang dia masih muda juga gitu dan gak ada riwayat penyakit apapun gitu kan. Kalau misalnya ibaratnya udah tua mungkin jantung atau apa masih masuk akal gitu kan. Nah itu pas ditemuin almarhum dalam kondisi tidur dan meninggal, itu warga udah rame atau masih beberapa orang aja? Cuma beberapa orang karena memang posisinya tengah malam bang, jam 3. Udah hampir pagi ya? Jam 3 itu kan posisinya gitu, masih sepi. Nah akhirnya coba buat ngubungin keluarganya, dan keluarganya pun kaget nggak denger berita itu kan. Dan keluarganya bilang, ngejanjin saya sampai sana pagi. Sampailah keluarganya di kontrakan si Adi pagi bang. Dan anehnya di sini, padahal dari kota gua ke kotanya di si Adi ini tuh nggak terlalu jauh sebenarnya gitu. Daerah mana kalau tahu bang? Sukabumi. Oh, dia orang dekat. Sukabumi bang. Ya, dekat-dekat. Nggak terlalu jauh kan sebenarnya gitu. Tapi kakeknya si Adi ini yang minta pertama kali untuk si Adi ini memang dimakamin di daerah situ aja. Karena memang kebetulan juga kontrakan si Adi ini seberangnya itu pemakaman umum bang. Seberangnya pemakaman umum. Jadi orang tuanya yang di kampung pengennya dimakamin di Bekasi? Iya. Akhirnya diputusin buat dimakamin di sini, dimandiin, disolatin, gitu kan, dimakamin di sini. Karena memang ibaratnya keluarga besarnya adanya di kampung, jadi tahlilan tuh diadain di kampungnya dia, nggak di sini bang. Di malam pertama meninggalnya si Adi, tuh gue lagi nongkrong bang, dan di belakang rumah teman gue tuh udah rame orang bang. Dan gue memang denger juga teriak-teriakan bang. Ternyata nyokap temen gue tuh kesurupan. Oh, kesurupan ya. Kesurupan bang. Dan anehnya, kesurupannya dia ini, dia ngomong ke suaminya, Kenapa saya belum mati kok saya udah dikubur? kenapa saya belum mati kok saya udah dikubur? Sambil nangis bang, tapi nangis-nangis cowok. Bukan nangis lebay cewek. Ya bokap teman gue nanya, ini siapa gitu. Kamu siapa? Adi, wah. Wih, gila. Awalnya nggak digubris sama bokap teman gue bang. Maksudnya ya, udah memang karena memang nyokap temen gue tuh sering kesurupan juga, dan memang si suaminya ini bokap temen gue ini dia orang pinter gitu, bukan orang pinter sih bang, maksudnya kayak bisa ngobatin orang lah, jadi kayak udah biasa sama hal kayak gitu. Di hari yang sama setelah kejadian kesurupan itu sekitar jam 11 malam kalau nggak salah, tuh gue nongkrong bang di balai yang tadi gue bilang arahnya itu mau ke rumah si Adi itu. Tuh gue ngedenger suara kentengan mangkok. Si Adi memang kalau misalnya dagang itu selalu kentengan mangkok. Teng 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 gitu. Kan tukang bubur gitu biasanya ya. Iya, iya. Itu gue semuanya ngedenger jelas. Nggak lama ada suara bang. Bur, bubur. Gue cari yang bocor, suara dari mana nih? Masalahnya jelas banget di kuping bang. Itu denger semua tongkrongan? Dengar semua, anehnya berempat gue. Bur, bubur. Bubur. Cari nggak ada. Nggak lama dari teriakan bubur itu, nggak lama kemudian tuh kecium bau bubur baru matang. Tiba-tiba pohon asem yang ada di belakang. Jadi di balai gue ini memang belakangnya pemakaman juga bang. Dan di situ tuh ada pohon asem gede banget bang. Tiba-tiba tuh kayak ada yang ngegoyangin bang. Padahal nggak ada angin sama sekali. Nah nggak lama tuh bocah kayak penasaran kan. Di bocah gue juga sebenarnya bukan bocah yang penakut atau apa, enggak gitu kan. Kalau begitu-begitu biasanya dicari nih dari mana sumbernya gitu kan. Kan lah rame-rame seru tuh. Rame-rame seru kan gitu kan. Akhirnya coba buat dilihat tuh ke pohon asem, ditimpuk bang. Aneh rame-rame yang bocah. Kalau buah jatuh mungkin lurus ke bawah gitu. Ini benar-benar kayak ditimpuk orang dari atas ke kita gitu arahnya. Teman gue bilang, coba masuknya ke kuburan gitu.
Temen gue minta buat masuk ke kuburan ya, karena memang kuburan di belakang itu memang kuburan kecil, beda sama yang TPU yang si Adi itu beda bang. Kalau TPU si Adi itu memang lebar, gede dia, TPU lebar. Kalau ini TPU keluarga doang yang belakang ini, yang Pon Asmi ini. Coba buat masuk ke dalam gitu kan, nyari apa yang ada di atas. Gak taunya bener bang. Gua ngeliat ada si Adi di situ, dia posisi berdiri, tapi anehnya bang, kepalanya dia begini, dia melotot, dia mangap. Langsung gue pergi bang. Dan yang bikin bingung itu maksudnya gini, biasanya tuh kalau gitu-gituan tuh kita ngelihat cuma 1-2 orang gitu. Ini masalahnya 4-4 yang lihat, 4-4 yang ngerasain, 4-4 yang lihat. Gila sih. Itu posisi dia pakai baju atau pakaian pocong? Baju terakhir atau dia gimana? pakai bang. Pas dia meninggal itu? Pas dia meninggal. Di jam 1 malamnya, tetangganya dia itu tiba-tiba ngibrit dari dalam kontrakan keluar. Tetangga kontrakan yang nomor 1. Karena memang di antara 4 kontrakan ini, si Adi ini paling dekat sama yang nomor 1. Jadi yang nomor 1 ini dia tuh tukang batagor. Iya. Karena memang 4 dari 4 kontrakan ini mereka semuanya pedagang semua bang. Mereka pedagang semua memang. Temannya dia yang kontrakan nomor 1 itu tiba-tiba lari ke depan. Nah posisi gue masih di situ bang. Jadi pas gue ngeliat si Adi ada di atas pohon asap itu, gue nggak pulang rame-rame itu, enggak. Cuma lari doang gitu. Karena kita pikir kita anak muda juga, rame-rame juga, maksudnya enggak yang maksudnya takut banget gimana gitu, enggak gitu kan. Tetap kita tongkrongin di situ bang, tetap. Jam 1 malam tuh tetangga kontrakan si Adi tuh lari, emang kenapa gitu kan? Gue digangguin si Adi, lah di mana gitu? Ngetok-ngetok kontrakan gue dia, minta cerita gue sama dia kan, coba ceritain emang gimana bang gitu kan? Ada yang ngetok-ngetok rumah kontrakan gue kira mah si Wawan yang kontrakan ketiga. Gua buka, kata itu kontrakan apa pintu gitu kan. Si Adi udah ada nongol aja di depan pintu. Oh. Gila gak? Jadi bener-bener si Adi nongol di depan pintu katanya bang. Gua tanya sama dia bang, posisi Kak Adi gimana? Soalnya gua abis ngeliat juga bang gitu kan ya. Lu gimana ngeliatnya? Gua ngeliatnya dia begini, palanya dia nih. Mulutnya mangap, matanya keluar. Sama yang gua lihat bang. Sama persis sama yang gua lihat kan. Udah tenang mang gitu kan, gue bilang gitu kan. Udah mamang balik lagi dah gitu, sholatin kayak apa kek, gue bilang gitu kan. Gak berani tuh, gue kapan dibalik gue, katanya gue sini dulu dah, kata gitu kan. Gila gue ditongolin begitu, dibilang gitu kan ya. Gila, shock pasti itu gila. Iya gitu, shock gitu kan. Memang posisinya tuh gak bener-bener depan banget pintu. Maksudnya tapi dari pintu cuma berjarak berapa meter doang, dia nongolinnya. Akhirnya gue bilang, udah mang, ikut ke rumah gue dulu dah yuk gitu, nanya diri lah gitu kan. Akhirnya ke rumah gue tuh, gue aja karena bocah yang rame. Di hari keduanya, itu sore-sore bang. Kayaknya jam sekitar habis asaran lah kalau nggak salah. Nyokap temen gue itu kesurupan lagi. Oh, yang kemarin itu? Yang kemarin itu kesurupan lagi bang. Dengan kata-kata yang sama. Ya akhirnya suaminya ini, yang tadinya kayak masa bodoh, nggak peduli gitu kan ya, kayak nggak menghiraukan. Mulai penasaran nih maksudnya apa. Ngomong lah tuh akhirnya tuh bokap temen gue sampai punya kontrakan. Kita sebutnya Pak Somad lah ya. Ngomong sama Pak Somad gitu kan. Kalau istrinya tuh kesurupan 2 kali gitu kan. Terus ngomongnya tuh aneh gitu kan. Si Adi bilang katanya dia belum mati kok, kenapa dikubur. Nah Pak Somad juga gak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Akhirnya Pak Somad cuma bisa ngomongin keluarganya, kasih tahu apa yang terjadi. Keluarganya bilang ya udah Pak, besok saya kesana deh gitu kan. Maksudnya kayak mau meluruskan apa yang terjadi nih gitu. Yeah. Di malam harinya bang, tuh nongkrong lagi situ, sekitar jam 2 malam kalau nggak salah tuh jam 2 malaman, gue balik bang. Dan memang rumah gue ini kan lewatin gang kecil, dan kalau malam tuh gelap banget bang. Kalau malam gelap banget emang gitu. Buat hilangin rasa takut tuh gue pulang jalan sambil main HP. Jadi gue duduk begini bang. Tujuan gue tuh biar nggak terlalu takut gitu kan ya. Ada kesibukan main HP gitu kan ya. Lillahi ta'ala bang. Pas gue jalan, di samping gue banget tuh, gue nyium awalnya bau bubur mateng dulu. Gak lama tuh kayak ada yang liwes bang. Tapi jalan cepet banget. Kayak bukan jalan orang gitu. Bus. Cepet ya? Cepet banget bang gitu kan. Gue penasaran, tadi gue pikir ada rasa takut tiba-tiba pengen lari. Tapi penasaran juga, apaan tuh yang barusan lewat. Karena memang gangnya kecil, jadi kalau misalkan untuk 2 orang, pasti papas-papasan. Makanya gue berasa banget bang. Nah pas gue nengok begini bang, gila bang. Apa tuh? Si Adi. Tapi anehnya di sini palanya dia tuh kan yang pertama tadi kan palanya dia begini ya. Iya. Nah yang kedua ini gue lihat bang palanya dia udah ke belakang banget.
Wih. Jadi kayak patah begitu, dia ngeliatin gue begitu loh. Palanya udah di belakang, pandangan dia, matanya dia itu udah ke belakang punggungnya dia. Ngibrit, gue lari langsung bang, gue ngomong sama emak gue. Lu kenapa? Lihat si Adi Mak gitu, di mana? Nah itu di gang gitu kan, gue bilang gitu kan. Terus lu kemasukan apa gimana nih? Ya kagak lah gitu kan. Sadar gitu kan. Gue kayak orang mau nangis gue bang liatnya bang gitu. Masalahnya dari pandangan gue itu cuma berapa meter doang. Gila, shock banget. Cuma berapa meter dari pandangan gue gitu kan. Ibit gue langsung baru itu bang, gue bang maksudnya yang lihat setan tuh bener-bener kayak cuma berapa langkah dari gue baru itu doang gue. Dan kenapa gue bilang gue ngerasain hal horor unik ya karena memang baru kali itu gue ngalamin kejadian ketemu makhluk halus yang berbentuk itu seperti itu. Baru kali itu gue. Biasanya gue lihat tuh kayak kuntilanak, pocong gitu kan ya. Ini orang gitu tapi adanya berbentuknya beda gitu kan. Mukanya muka dia tapi gitu kan. Itu jelas bang, tapi mukanya utuh bang. Cuma yang gue lihat tuh matanya dia keluar tuh bener-bener keluar bang. Bener-bener kayak bola matanya itu udah gak nyatu sama lingkaran matanya dia. Dan gue gak ngerti kenapa dia mangap gitu. Besokannya siang tuh keluarga si Adi datang bang. Nah terus akhirnya diceritain lah dari awal sampai akhir dan gue pun ada di situ bang nimbrung. Gue cerita juga sama dia pak. Saya juga nih pak sama anak digangguin. Gue bilang gitu kan. Gue cerita dari A sampai Z lah gitu kan. Nah, makin penasaran tuh kakinya ini mungkin awalnya gue juga dari awal gue udah kayak ini bang kayak bisa lihat nih orang kayaknya orang pinter nih. Soalnya kok agak beda ya menanggapi masalah si Adi ini gitu kan ya dari mulai kayak dia ibaratnya minta buat dimakamin di sini gitu kan sampai ibaratnya dia ngedenger cerita tentang si Adi ngeganggu warga sini gitu kok kayak ada yang aneh nih dari kakeknya si Adi gitu kan ya. Akhirnya diputusin buat pembongkaran makam bang dengan tujuan mencari tahu kenapa si Adi ngomong katanya belum meninggal belum mati katanya udah dikubur belum mati udah dikubur gitu itu kan udah 2 kali itu kan 2 hari 2 malam gitu kan. Akhirnya dilakuin pembongkaran makam dan lo tau bang apa yang di dalam makam itu? Apa? Nggak ada jenazah si Adi bang. Nggak ada? Nggak ada, diganti sama bang sama kedebong pisang. Di galian pertama itu awalnya orang mikirnya udah biasa aja. Pas sampai pembukaan kayu itu mayatnya ditarik ke sini nggak ada mayatnya cuma kedebong pisang. Nah tapi pas dimakamin pertamanya itu si Adi ada jenazahnya bang. Ada jenazahnya? Ada jenazahnya. Pas dibongkar kedebong pisang? Pas dibongkar malah kedebong pisang. Gitu. Terus? Tapi ada yang aneh bang. Jadi di situ karena memang posisinya siang ya. Ada anak kecil 1 orang. Dia ngomong gini ke ibunya dia gitu. Bu, itu Om Adi bu. Nangis. Mulutnya mangap-mangap bu. Dia ngomong gitu bang. Ibunya nggak ngegubris. Nggak ngegubris awal ibunya tuh. Diem. Nah, taunya ibaratnya anak kita ngomong kayak gitu, si ibu ini ngebisikin ke kakeknya. Tapi memang pandangan kita yang ada di situ kedebong pisang. Ada jenazahnya bang. Itu yang ngebongkar berapa orang bang waktu itu? 3 orang. Makam itu dibongkar 3 orang? Nah terus akhirnya di situ langsung dirembungin. Ini mau gimana nih pak? Gitu maksudnya. Jenazahnya nggak ada nih pak. Ini ada apa nih pak? Gitu kan ya. Jangan sampai warga saya nanti jadi korban gitu kan. Pak Samad ngomong kayak gitu karena memang gue pun udah ngadu bang gitu kan. Gue udah ngadu apa yang gue alami sama anak-anak nih gitu kan ya. Tetangganya si Adi pun udah ngomong juga gitu karena masalah ini ekstrim nih pak gitu maksudnya kalau bisa dibawa pulang aja ke kampung gitu kan. Nah kakeknya nggak mau bang. Kakeknya nggak mau tuh. Jangan dulu mas gitu. Biarin aja tuh di sini dulu katanya gitu kan. Jadi saya cari tahu dulu sebenarnya ini ada apa gitu. Akhirnya udah mau nggak mau udah bawa pisangannya itu dikubur lagi. Di situ. Mulai di situ. Di malam harinya bang, setelah kejadian itu habis maghrib ini bang, ini masih sore banget malah. Jadi pemakaman umum di rumah gue itu memang kan ada jalanan dan memang ada rumah-rumah warga bang di dalamnya itu. Tapi memang itu pemakaman paling gede di daerah gue. Pemakaman paling gede dan bisa dibilang pemakaman paling angker mungkin. Ibaratnya sebelum kejadian si Adi ini pun udah banyak hal-hal mistis yang ada di situ gitu. Nah itu habis maghrib ada bapak-bapak sama anaknya itu boncengan naik motor. Nah si anaknya ini bang tiba-tiba teriak, bapak, tolong pak gitu. Lu kenapa gitu. Gak taunya apa bang. Jadi pegang sama si Adi bang. Diginiin sama si Adi. Awalnya bapaknya nggak ngeliat tuh. Karena dia cuma bilang, lu kenapa gitu doang gitu kan ya. Pas dia ngomong gini dipegang sama si Adi bang. Anaknya dengan kondisi yang sama begitu si Adinya. Sambil nangap gitu? Sambil nangap begitu. Aduh.
Berhenti tuh akhirnya itu bapaknya nggak tahu kenapa malah berhenti tuh katanya tuh berhenti baca-bacain doa apa gitu barulah katanya si adiknya tuh pergi katanya nggak megang anaknya lagi. Gila ya. Habis maghrib bang, gila nggak tuh. Nah, terus sekitar jam 11-an di hari yang sama jam 11:30-12-an. Jadi memang yang tadi gue bilang bang pemakaman umum itu tuh sebenarnya ada jalan ke rumah warga. Kan memang sebenarnya depan pemakaman umum ini tuh ada rumah warga sebenarnya. Jam 11:30 malam gitu. Ada tukang sate gendong ini di jalan sama anaknya bang. Entah kenapa itu tukang sate juga katanya awalnya kayak orang linglung. Yang seharusnya dia tuh jalannya ke kiri karena emang kiri ada jalan bang. Nah dia malah jalan lurus ke arah kuburan itu yang sebenarnya itu bukan rutenya dia dagang. Oke. Tapi sepenglihatan dia katanya tuh depan tuh rumah-rumah warga bang. Sampai dia di sana, ini gue cerita setelah kejadiannya dia ya bang ya. Katanya dia ngeliat ada kelinci di pemakamannya si Adi. Anaknya disuruh nangkep bang. Dede itu ada kelinci ambil gitu. Pas ditangkap sama anaknya begini, bukan kelinci bang, kepalanya si Adi yang dipegang. Kepalanya si Adi dipegang karena memang kelinci itu ada di atas kuburan si Adi ternyata. Ini kita setelah kita tahu ya bang, setelah kita interogasi gitu kan, ceritanya seperti itu. Pas dia tegrep, anaknya tegrep ternyata kepalanya si Adi yang dia pegang. Bukan kelinci. Bukan kelinci bang. Dia lari ke depan akhirnya, nah alhamdulillah ini di depan tuh banyak bocah karena memang kampungan gue tuh nggak pernah sepi bang, nggak pernah sepi, selalu ada anak muda yang nongkrong gitu kan ya. Dia ke depan tuh anaknya udah sawon bang, udah kira gagu bang. Nggak bisa ngomong. Anaknya udah sawon, kesian banget bang, kira gagu, bener-bener nggak bisa ngomong, ditanya kira idiot gitu, gimana sih gitu kan. Bapaknya lah yang akhirnya ngasih cerita gitu kan. Saya tuh ngeliatnya bu, di depan itu awalnya ada rumah-rumah warga gitu kan. Emang saya juga nggak pernah lewat situ, saya kalau lewat tuh ke kiri, tapi entah kenapa tuh kok pandangan saya tuh kayaknya ada rumah warga banyak gitu kan. Nah anak saya juga udah negur saya, pak kok lewat sini pak gitu kan. Nggak apa-apa deh gitu, banyak rumah situ, tak aja yang beli gitu kan. Memang bukan rutenya dia awalnya bang, bukan rutenya dia itu. Makanya pas kejadian itu dia baru dia sadar ternyata kuburan yang dia datengin. Gila. Nah itu di hari keempat bang. Di hari kelimanya giliran tetangganya dia nomor 3. Jadi awalnya kata dia mau sholat tahajud, awalnya kayak gitu kan. Dulu kan tuh di kontrakan itu kan memang masih pakai ini bang, apa sih namanya itu, pompa gitu, air pompa gitu, yang ini, yang manual ya? Manual gitu karena memang kontrakan itu dia 2 petak tapi satu di luar. Nah pas dia keluar tuh dia ngeliat ada orang lagi mompa, tapi anehnya airnya nggak keluar bang. Jadi dia mompa aja, airnya nggak keluar. Gak lama dia masuk ke dalam kamar mandi. Itu kan jadi pompanya itu di luar, buat mandi di dalam ada pintunya lagi gitu bang. Dia ke dalam, dia mandi, dia mikirnya kayak biasa aja orang gitu kan, mungkin siapa kali gitu kan, lagi mau mandi gitu kan. Ya udah, dia wudhu, kok yang mandi kelar, nggak ada jebur-jeburan lagi. Tak kenapa dia katanya penasaran, ditungguin tuh bang yang mandi itu sama dia, nggak nongol-nongol. Tiba-tiba tuh di kupingnya dia tuh diteriakin, tolong. Katanya tuh orang katanya kayak ada di kupingnya dia bang, mulutnya. Minta tolong. Iya, tolong. Jadi ngomongnya nggak yang sayu kayak tolong, nggak gitu, langsung kayak teriak gitu, tolong gitu. Langsung di kupingnya dia banget, dia bilang katanya gitu bang. Tapi karena nggak ada sosoknya, dia bilang katanya dia masih biasa aja. Nah pas dia balik ke dalam, mau balik ke kamar ke kontrakannya dia ngedenger katanya di kontrakan si Adi itu kayak orang lagi masak-masak bang. Kan kalau orang masak tuh pasti berisik bang, kontang-konteng segala macem gitu kan ya. Dipikir dia awalnya, ada keluarga si Adi kali ini belum pada pulang gitu kan ya. Terus pas diintip, si Adi lagi masak bubur bang. Orang kalau mikir ribet secara logika mungkin nggak mungkin ya. Iya ya. Tapi bener bang, dia sampai sawan sampai sekarang. Sampai sekarang nih ya, itu 2017, sampai sekarang sawan orangnya. Gila sih. Boleh dicek ke orangnya. Sampai detik sawan, padahal cuma sekali dia ngeliat. Dia lagi masak, dengan posisi kayak sama begitu, dia cuma begitu doang ngaduk-ngadukin bubur. Gila serem amat ya. Karena memang dia ngintip itu ibaratnya langsung ke jendelanya dia kan. Nah si Adi ini kan tempat masaknya ini kan, kalau ada jendela tuh ya langsung ke tempat masaknya dia, ya otomatis deket banget dong bang. Iya, di depan Dia nggak depan pintu. muka begitu dong, otomatis gitu. Mungkin itu yang bikin dia sawan banget. Sampai sekarang masih sawan bang orangnya, setahu gue ya gitu, masih sawan. Makanya setelah kejadian itu dia langsung pindah. Langsung pindah. Mungkin memang dia tuh nggak terbiasa mungkin ya dengan hal-hal kayak gitu, nggak terbiasa. Di hari ke-6 itu tetangga yang keempat bang, tetangga kontrakan si Adi keempat. Jadi dia mau ke pasar, pedagang biasa kan kalau pasar tuh subuh, malam jam 2 gitu, setengah 3, jam 3 gitu kan. Nah itu kadang jam 2.
Nah memang kebetulan bang, setelah kejadian si Adi meninggal ini, gerobak bubur si Adi ini tuh nggak dibawa sama keluarganya. Ada di kontrakan? Ada di kontrakan, belum dibawa memang gitu kan. Iya. Nah, terus pas dia ambil motor dia mau keluar kan ya, tiba-tiba tuh dia ngelihat si Adi lagi dorong gerobak tapi arahnya ke kuburan bang. Dan anehnya bang, yang dia lihat katanya si Adi ini ngedorong gerobak bukan ngedorong gerobak biasa, tapi kayak orang lari gitu. Tapi anehnya kakinya nggak bergerak, tapi kayak orang lari. Itu yang dia lihat bang. Gila ya. Jadi gue nggak ada ceritanya lagi karena memang itu yang terjadi gitu doang. Dia katanya ngambil motor, dia mau balik begitu, dia ngeliat si Adi langsung katanya. Terus sekitar jam 3-an itu ada orang kontrakan baru bang, cewek, anak PT. Karena memang dia nggak tahu kejadian ini kan, dia baru tinggal sehari di situ. PT itu apa tuh? Pabrik. Oh, kayak yang kerja di PT maksudnya ya? Gitu, orang baru lah gitu. Tapi dia ngontrak bukan kontrakan si Adi. Oke. Ada kontrakan lagi bang di depan tongkrongan gua. Oh, gitu, saya kira anaknya Pak PT gitu. Oke, anaknya orang yang kerja di pabrik gitu maksudnya. kerja di pabrik gitu kan. Itu ada anak baru kontrakan tuh katanya ngebeli bubur. Awalnya nih bang, awalnya katanya dia pikir tuh katanya tukang nasi goreng karena memang dia baru pulang kerja shift malam. Teng katanya gitu kan di bawah beli bubur, gak aneh-aneh dia bilang katanya gitu kan. Ini gue udah cerita setelah kejadian ya bang, karena memang gue ada di situ juga gitu. Tapi anehnya nih bang ya, anehnya gue ada di situ tapi gue gak ngeliat apa-apa. Oh. Si cewek itu turun pun gue gak ngeliat. Aneh bang, maksudnya dia turun pun gue gak ngeliat. Ibaratnya dia bilang cerita begini begitu pun gue gak tahu. Padahal gue dari situ. Nah dia katanya beli bubur, nah pas mau dibayar sama dia sama si cewek ini, si tukang bubur katanya nggak mau ngambil, katanya itu duitnya cuma diem aja gitu kan ya. Akhirnya udah mas, katanya saya kasih aja gitu begitu aja, katanya gitu kan ya. Terus saya balik ke ini, saya ditegur sama emas gitu kan. Nah itu kenapa gue bisa tegur bang? Awalnya gue nggak ngeliat dia kan. Iya. Gue nggak ngeliat dia ibarat lagi beli bubur kan. Gue juga ngeliat nggak ada ibarat siapa-siapa di depan gue gitu kan ya. Gue ngeliat dia justru pas dia mau masuk ke kontrakan dia bang. Nah gue pikir setan. Awalnya bocah mikir setan, lu perempuan dari mana malam-malam? Itu bocah ngeliat kan. Panggil mbak gitu kan. Dari mana mbak? Ini mas habis beli bubur. Hah? Lah kaget kita. Kaget lagi gila. Lah di bar tukang bubur beli di mana? Lah itu tadi di situ katanya gitu kan. Coba mbak lihat buburnya. Kagak ada buburnya. Nggak ada. Kagak ada buburnya. Hah? Tadi ada buburnya mas katanya gitu. Mbak serius mbak, jangan bohong mbak. Mas demi Allah mas, saya ngapain bawa mangkok kalau saya nggak beli apa-apa katanya. Bener juga ya. Ngapain dia bawa mangkok kosong kalau dia emang nggak beli apa-apa gitu kan ya. Di mana tadi tukang bubur mbak? Di situ mas katanya gitu kan ya. Itulah gue dapet cerita akhirnya kalau misalkan dia itu ibaratnya bayar nggak dikasih nggak mau si tukang buburnya gitu kan ya. Akhirnya gue kasih tahu tuh mbak, tukang bubur biasa makan itu udah meninggal mbak gitu. Hah? Yang bener mas, iya lah mbak logika aja. Jam 3 malam tukang bubur mana ada yang keluar? Barulah enggak, iya juga sih mas, saya juga udah mikir gitu awalnya gitu. Saya juga awal mikirnya itu tukang nasi goreng bukan tukang bubur. Nah pas saya ke bawah, saya baru tahu ternyata itu tukang bubur. Ya karena saya lapar ya mau nggak mau mas, saya beli aja. Yang namanya di orang baru dia nggak tahu apa-apa kan? Iya, nggak tahu historinya tentang itu ya. Gitu. Iya, berarti beli bubur ya udah gitu. Mungkin di sini sama di kampung ini beda. Gitu mungkin pikiran dia kan. Nah pas gue tegur itu baru enggak dia gitu, nggak ada bubur bang, nggak ada bubur. Padahal dia katanya ngerasain banget bang, katanya tadi saya masih ngerasain panasnya bubur banget gitu kan. Pas abang panggil baru saya nggak ada buburnya. Cabut langsung dia besoknya bang. Pindah kontrakan? Pindah kontrakan tapi masih di situ juga, tapi pindah kontrakan gitu. Cabut besoknya. Gila ya, trauma lah pasti itu. Besokan harinya, itu pagi bang, jam 8 tuh. Nah, itu gue dikumpulin tuh bang, sama bokap temen gue. Disuruh ngumpul nih, kata gitu yang kemarin pernah lihat si Adi gitu kan. Terus keluarganya mau pada ngomong gitu, keluarga si Adi mau ngomong gitu kan. Yang dari Sukabumi ini? Dari Sukabumi gitu kan ya. By phone tapi awalnya, by phone dulu gitu kan ya. Minta diceritain lah gitu kan, cerita awal mulanya tuh ketemu Adi gimana gitu kan ya. Nah terus sampai akhirnya keluarga si Adi itu cerita bang, Pak Uken, ini masalah si Adi udah ketahuan. Dia jadi tumbal pesugihan pamannya dia sendiri. Ditanya sama bokap teman gua, bapak taunya gimana pak? Ponakannya si Adi itu saya suruh main ke rumah pamannya si Adi karena memang katanya kecurigaan kakek si Adi ini dari awal udah bertuju ke dia. Kenapa bisa curiga? Jadi dia ini pamannya si Adi ini katanya tukang bubur juga bang. Berhenti dagang bubur tuh baru 2 bulan tapi udah punya rumah gedong, udah punya mobil. Setiap ditanya katanya ya, jawabannya katanya dari warisan dari istrinya dia.
dari keluarga istrinya. Setiap ditanya tuh bang, gitu terus jawabannya katanya. Nah akhirnya dicari tahu lah setelah kejadian si Adi, entah kenapa kakeknya punya feeling. Kakeknya, makanya kan gue bilang dari awal kan, gue tuh kayak ngeliat kakeknya si Adi ini kok kayak agak beda gitu. Mungkin feeling dia kuat juga kali ya gitu kan. Dia punya feeling, dia minta ponakan si Adi main ke rumah pamannya si Adi yang memang nggak begitu jauh dari rumah si Adi yang di kampung. Nah karena memang dia tuh pamannya cuma punya anak satu, cuma anak satu doang. Kadang waktu pas dia bertamu ke rumah pamannya si Adi itu memang katanya si Adi cuma pamannya si Adi cuma sendirian. Istri sama anak itu lagi pergi sekolah, nganterin sekolah, adik sekolah gitu. Itu awalnya katanya dia alasannya mau minjem palu, katanya gitu kan, diambilin palu gitu. Terus gak lama katanya mau alasan ke kamar mandi. Nah pas dia mau ke kamar mandi itulah katanya dia kebetulan bang, itu kayak mungkin dikasih nama Allah juga kali ya gitu kan. Pas dia mau jalan ke kamar mandi, katanya ke WC, katanya gitu. Kebetulan katanya pintu kamar pamannya si Adi ini kebuka. Ya dia bisa ngelihat dengan leluasa akhirnya kan. Dan situlah ketahuannya, katanya dia ngelihatnya awalnya sesajenan bang. Sesajenan, dia masuk ke dalam lagi. Dan dia ngelihat bang, boneka pocong-pocongan. Dan di depannya itu ada fotonya si Adi. Fotonya si Adi? Iya. Dari situlah akhirnya ketahuan. Dia ngadu ke kakeknya akhirnya kan, ngadu ke kakeknya. Dibawa bonekanya sama kakeknya. Sama si anak itu. Sama orang Adi dibawa. Akhirnya kakeknya itu bilang sama Pauken buat geledah lagi rumah kontrakan si Adi gitu kan, maksudnya gitu. Ya udah, Pak, mending Bapak datang ke sini lagi Pak gitu. Kita geledah rame-rame aja gitu kan. Oke. Datanglah dia tuh siang Dari Sukabumi? dari Sukabumi ke sini. Langsung ke Bekasi? Langsung ke Bekasi. Pauken tuh minta gue sama anak-anak buat gak pergi gitu kan. Udah kalian di sini dulu bantuin geledah gitu kan, maksudnya biar kalian juga jadi saksi juga nih gitu kan. Udah gitu kan. Datanglah akhirnya keluarga si Adi nih bang dari kampung gitu kan. Kita izin sama Pak Somad buat geledah kontrakannya gitu. Dicari di bawah tuh sampai ke kasur-kasur, sampai ke lemari-lemari, nggak ada yang mencurigakan bang. Nggak ada, dan bahkan dari pertama kali kejadian si Adi ini meninggal pun posisinya pun masih sama. Posisi maksudnya apa sih, barang-barangnya si Adi itu masih sama gitu. Maksudnya nggak ada yang berubah sama sekali gitu kan. Akhirnya kita coba buat ke plafon. Coba kita bongkar plafon. Wah, pelapor atas ini nih? Iya. Iya. Pas dibongkar plafon, awalnya nyimbau amis dulu bang. Dikira orang-orang tuh mungkin ada bagian tikus di atas gitu kan ya. Awalnya tuh. Nah, nggak lama tuh pas Pauken masuk dalam, nah Pauken lah yang nemuin kalau misalkan di atas itu ada pocong-pocongan juga. Di atasnya. Dan itu anehnya tuh tepat sejajar sama tempat tidur si Adi. Jadi arah bentuk si pocong ini tuh tepat sejajar. Sama si tempat tidur si Adi itu sejajar gitu. Di situ nemunya bang. Dan dibongkar sama Pauken, di dalam itu tanah kuburan, bukan kapuk, bukan apa. Akhirnya kejawab lah gitu maksudnya, wah ini cucu saya jadi korban pesugihan nih Pak nih, tumbang nih Pak nih gitu kan ya. Terus gimana Pak? Bapak maunya gimana gitu. Akhirnya kakeknya minta buat dibongkar ulang lagi tuh makamnya bang. Karena memang si Adi ini kan anak yatim bang, jadi memang kalau ada apa-apa tuh ya kakeknya yang nuain lah gitu. Dan yatim dia udah gak punya orang tua cowok gitu. Nyokapnya pun ibaratnya udah gak bisa banyak gerak juga. Oh ya. Akhirnya dilakukan pembongkaran lagi. Dan pas dibongkar itu ternyata apa bang? Di dalamnya udah ada jasad si Adi. Oh, ada? Ada. Yang tadi kita hari ketiga itu yang kita temuin tuh udah bau pisang. Di pembongkaran kedua jasadnya ada. Biasanya orang mati 7 hari itu udah bau bang ya. Tapi ini enggak bang. Enggak ada bau sama sekali dan badannya pun masih utuh. Itu yang aneh. Badannya masih utuh. Badannya nggak ada yang bengkak. Cuma posisinya memang sama seperti ibaratnya yang kita lihat mangap, matanya itu melotot. Oh, mangap. Posisi jasadnya. Karena sebelumnya juga kan anak kecil yang gue bilang tadi kan juga udah ngeliat juga kan, katanya Om Adi katanya matanya nangis, mulutnya mangap-mangap. Ternyata benar jasadnya seperti itu. Dan kesimpulannya kalau dari Pauken dan kakeknya dia gitu, kemungkinan terbesarnya si Adi ini sebenarnya masih hidup ketika dikuburin. Jadi waktu pas dia dinyatakan meninggal ditemui sama warga itu gak ada napasnya gitu. Mungkin tuh rohnya dia atau jiwanya dia diambil sama jin pesugihan pamannya itu doang. Oke. Gitu. Nah jadi pas dia dikuburin katanya masih hidup sebenarnya. Kenapa posisinya bisa melotot? Mungkin di dalam kubur itu dia nahan napas. Oh iya iya. Gitu bang katanya. Nah kenapa ibaratnya bisa sampai kesimpulan seperti itu ya, karena
Pak Uken ini orang bisa gitu kan. Tapi memang Pak Uken ini dari awal pas istrinya kesurupan tuh nggak gubris. Kalau dari awal dia udah ngegubris mungkin udah bisa terpecah nih dari beberapa hari yang lalu gitu. Paham nggak maksudnya? Iya. Karena memang dari pas awal dia istrinya kesurupan di hari pertama kali meninggal, Pak Uken ini nggak ngegubris gitu kan, nggak ngegubris, baru ngegubris itu pas 3 hari setelah kematian si Adi, kedua kalinya istrinya kesurupan baru ngegubris. Iya. Itu makanya ibaratnya bisa dibilang kayak telat gitu kan, telat gubrisnya akhirnya baru ketahuan sekarang gitu. Dalam kuburan begini dia ya? Iya, Jasadnya banget emang bang. apa ya? Jadi kayak gue gak bayangin dia maksudnya kayak gila dia orang masih hidup, tangannya diginiin, ibaratnya dalam kuburan. Ya mungkin iya dia mungkin kayak nyari napas kali di dalam gitu ya. Kayak nyari napas mungkin di dalam gitu, makanya sampai itu kali. Wah, ngerti juga dah gitu. Aduh, ngilu. Tapi nggak ada bau bang, nggak ada bau sama sekali gitu, nggak ada bau sama sekali. Tapi masih utuh badannya? Badannya masih utuh bang. Nah yang jadi pertanyaan, mungkin penonton juga jadi pertanyaan tuh, nah itu di hari ketiganya tuh kenapa jadi kedai pisang? Itu pun nggak ada tahu juga sama sekarang. Jadi pas pembongkaran pertama tuh yang muncul lagi demam pisang itu berapa lama bang dibongkarnya? Dilihatnya gitu? Pocong-pocongan itu kan orang meninggal itu kan begini kan udah kelihatan muka bang. Maksudnya ada space buat muka kan, kain itu begini buat space buat muka. Nah pas dibaringin kan kalau orang meninggal itu kan di hari ke kiblat kan. Nah pas dibalik badan begini, jadi pas space muka ini nggak ada mukanya, cuma ada bau pisang. Oh, jadi nggak dibongkar semua? Nggak dibongkar semua. Gila sih. Jadi pas kalau misalkan orang meninggal itu kan dikiblatin kan, Iya. bentuknya dikiblatin. Nah pas dimiringin begitu, ya nggak ada orang, nggak muka orang, ada bau pisang gitu, Wah gila. ada bau pisang. Nah akhirnya ketahuan lah ibaratnya histori seperti itu gitu, cerita seperti itu. Ternyata si Adi itu belum meninggal selama ini gitu lah. Barulah kakeknya tuh kayak tenang, dibilang saya tenang deh pak, kayak gitu. Udah ketahuan nih gitu, ternyata kayak gini gitu kan. Itu ibunya nggak ikut bang, ibunya nggak ikut, jangan nunggu di kampung. Nah akhirnya ditanya pak ini gimana, tapi mau tetap dikubur di sini atau dibawa ke kampung. Akhirnya minta untuk dibawa ke kampung aja gitu kan, karena memang ternyata dari awal kejadian pun kakeknya itu udah ada feeling seperti itu bang. Cuma dia nggak feeling langsung oh si Adi ini jadi pesugihan, enggak. Cuma mungkin menurut gue ya, tanpa kita punya ilmu pun, untuk orang awam pun mungkin mikirnya bakal aneh-aneh juga kalau denger ada kejadian kayak gitu, orang meninggal tiba-tiba gitu kan. Biarpun kita bukan orang bisa gitu kan, aneh juga kan gitu kan. Dia sakit enggak, apa enggak, masih muda tiba-tiba meninggal, kenapa gitu kan ya. Apalagi ibaratnya kita ngeliat langsung ibaratnya makam nih, ibaratnya jasadnya ibaratnya jadi kedai pisang, ya kan. Kita mungkin ibaratnya tanpa kita jadi orang pintar pun, tanpa kita jadi orang paranormal pun, udah bisa ibaratnya mikir, wah ini mah ada apa-apa nih, gitu. Iya, ya pasti ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu nih gitu kan. Nah akhirnya dibawa disolatin di sini, mandiin lagi di sini gitu. Pas mandiin pun, itu gue ngeliat dimandiinnya bener-bener masih utuh kayak orang baru meninggal. Oh, bagus berarti ya. Karena emang makanya aneh bang, anaknya ini rajin sholat anaknya gitu. Dan menurut Pak Uken pun mungkin emang jasadnya ini sebenarnya emang bukan dia ditimbun. Jadi dari hari pertama dimakamin, jasadnya diambil gitu sama si jin Lantala, gue nggak ngerti pesugihan gitu kan. Jasadnya emang ada sebenarnya gitu, digantilah sama si kedebong ini di dalam tanah. Itu mungkin ya. Dan menurut gue itu logika juga bang, masuk akal juga ya, logika juga gitu. Makanya akhirnya si jasad ini utuh gitu. Karena memang nggak ada di dalam tanah sebenarnya, jadi udah meninggal di dalam tanah gitu. Ketika ibadah hari pertama gitu kan, orang ibadah tahan napas bisa berapa menit sih bang? Iya. Gak bakal lama, 5 menit juga udah mati orang di dalam gitu kan, dalam kuburan gitu kan. Udah mati, ibadah jasadnya diambil, diganti ketebong. Nah pas hari ke-7 itu setelah ibadah kakeknya tahu tuh, gak ngerti ya, itu udah jalan Allah bagaimana, gak ngerti ya. Jasadnya balik lagi gitu. Akhirnya dibawa ke kampung, setelah dimandiin, setelah disolatin. Dan di situ pamannya si Adi diminta untuk jujur gitu kan atas kejadian ini. Awalnya nggak mau ngaku bang, awalnya nggak mau ngaku. Paman yang pesugihan itu? Awalnya nggak mau ngaku tuh. Dan ternyata bang, sebenarnya dari kejadian ini selama 7 hari sepeninggalan si Adi gitu kan, ternyata dia pun digangguin juga bang. Si pamannya? Gimana tuh? Nah yang tahu tuh ternyata anaknya yang cerita. Anak itu udah SD kelas 3 kan udah bisa ngomong ya. Dia cerita, Pak, Bapak kemarin kan cerita katanya ketemu sama Om Adi gitu. Ngomong gitu. Anaknya emang anak kecil kan nggak ngerti apa-apa, maksudnya kayak pesugihan apa-apa nggak ngerti kan gitu. Cuma dari situ sebenarnya diganggu juga setiap hari katanya dia. Itu setelah di kampungnya itu udah rame-rame bang, diinterogasi sama kakeknya si Adi gitu kan ya. Baca penemuan si Adi bla bla segala macem gitu kan. Diinterogasi itu gitu kan. Tetap nggak mau ngaku.
Akhirnya tuh warga udah gerem nih, ibaratnya paman si Adi nggak mau ngaku, digeledah lah ya dalam rumahnya dia. Ya bener, nemu sesajen segala macem. Oh. Dan bahkan katanya boneka pocong-pocongan itu bukan cuma nggak cuma satu doang, nggak cuma foto si Adi doang, ada 3 boneka. 2 boneka ini nih bisa dibilang kayak belum terjalankan gitu lah, bisa dibilang gitu ya. 1 udah di si Adi, 2 ini katanya belum terjalankan. Jadi masih 2 lagi. Dan yang 2 ini katanya adanya si Adi bang, jahat banget tuh orang. Adiknya? Jadi target kayak- tumbalnya maksudnya? Iya, jadi target tumbal selanjutnya gitu. Oke. Jahat banget gitu, maksudnya kayak gila si Adi kan anak yatim ya, gitu kan kok semua keluarganya mau diambil gitu kan. Itu gue dengernya bang, nggak sobat bang. Iya kesel lah pasti, gila. Iya, kayak keluarga si Adik yang mentang-mentang di ibunya udah gak bisa apa-apain gitu, bokapnya nggak ada, kayak jadi semena-menain banget sama pamannya gitu kan, sampai dia mau kaya numbalin ya keluarga si Adi gitu, Gila ya. ngambil dari keluarga si Adi semua. Jahat banget orang itu. Terus akhirnya diapain tuh pamannya tuh? Abis dipukulin, Dipukulin? abis dipukulin sama warga. Awalnya tuh ya mau dilaporin polisi, ini hal goib nggak bisa, Iya bener nggak ada ya. hukumnya, nggak ada hukumnya, dipukulin sama warga, diusir. Oh diusir. Diusir akhirnya tuh, diusir sama warga, dia pergi. Udah setelah kejadian itu udah alhamdulillah warga kampung gue tuh udah nggak ada yang ngerasain gangguan lagi, udah ngerasain apalah gitu kan. Cuma makamnya si Adi ini masih tetap kayak dibikin gundukan doang. Oke. Biarpun di dalamnya itu sebenarnya udah nggak ada makamnya, tapi udah nggak ada makam, udah nggak ada jenazahnya, tapi dibikin gundukan doang gitu. Oh seolah kayak ada makam gitu. Seolah ada makam. Tapi nggak ada isinya, Nggak ada isinya, dipindahin ya. karena memang kakeknya si Adi pun bilang sama penjaga makamnya, ini jangan ditempatin sama siapapun lagi, ya udah gitu kan, biarin aja gitu kan. Dan kontrakan si Adi yang sekarang udah jadi kandang ayam. Kandang ayam. Iya, sekarang jadi kandang ayam. Kontrakan yang ditempatin sama dia. Karena kan kontrakan si Adi kosong. Oke. Yang ketiga tuh pergi, orang ini juga kosong juga gitu kan. Ya akhirnya mungkin punya kontrakan kayak nggak mungkin juga nih ada yang mau kontrak lagi ke sini gitu kan. Mungkin gitu ya. Oh, dengan histori kayak gitu ya. Gitu kan, karena mungkin hasil kayak gitu biarpun ibarat semuanya udah aman, cuma image-nya udah jelek kan. Iya. Image-nya udah jelek, ya udah. Ya ini bikin kandang ayam. 4-4 itu kandang ayam. Karena memang sebelahnya kontrakan pun tuh kandang ayam bang, jadi mungkin disatuin aja gitu. Jadi udah digedein aja lah gitu, jadi kandang ayam. Nah nih Bang Agung, pas pertama kali ditemuin jenazahnya, jasadnya si Adi ini ya Bang ya. Kan jam 3 pagi ya, udah hampir subuh tuh. Ditemuin sama beberapa warga kalau si Adi ini kondisi udah meninggal dunia gitu. Nah pas paginya kan mungkin pasti rame tuh ya warga sekitar gitu kan. Pak heboh ada meninggal di kontrakan gitu. Dan pertama kali yang menyatakan dia meninggal tuh siapa Bang? Warga. Warga? Entah pihak dokter atau polisi atau gimana? Enggak ada otopsi, enggak ada apapun. Warga aja gitu. Karena memang dia satu pendatang, terus kedua ya warga ya memang udah megang ininya segala macam, ya nggak ada nadinya, nggak bergerak, hidungnya juga nggak ada nafasnya gitu. Ya udah nyatanya meninggal gitu. Jadi nggak ada kayak dibawa ke rumah sakit buat otopsi itu enggak. Oke, berarti dibangunin nggak bangun-bangun gitu, nafas sudah nggak ada gitu. Nggak ada nafas, sudah nggak ada. Dan langsung pas dikuburin gimana proses itu Bang? Maksudnya pamannya datang kah atau kakeknya yang datang kah atau langsung warga aja nguburin, inisiatif atau gimana? Enggak. Jadi setelah kejadian itu paginya tuh warga tuh langsung nelpon apa yang punya kontrakan, Pak Sobat langsung nelpon keluarga si Adi ngabarin kejadian ini. Gitu. Ya keluarga datang ke sini rame-rame, tapi pamannya nggak ikut. Oh, berarti yang nguburin tetap keluarganya juga Keluarganya ya, kok. datang ya. Tapi di sini memang anehnya tuh dari pihak keluarga itu minta untuk pemakaman di sini aja, karena memang dengan alasan katanya ya lebih dekat, karena memang kan depan kontrakan si Adi kan pemakaman umum kan. Gitu. Padahal juga jarak dari Bekasi ke Sukabumi juga nggak jauh kan. Cuma mungkin ada niat bukan ada terselubung ya, maksudnya ada niat baik atau feeling gak enak dari kakeknya kali ya gitu. Makanya yang bikin kakeknya tuh buat nguburin si Adi di sini aja dulu deh gitu. Gue cari tahu nih, ibaratnya gue cari tahu di kampung gue ada apaan gitu, maksudnya gitu kan. Kalau misalkan dibawa ke sana mungkin si tersangkanya gitu lagi tanggap ya, si tersangkanya nanti bisa bersandiwara tuh gimana gitu kan. Kalau misalkan si mayatnya jauh kan otomatis si tersangkanya juga bakal biasa aja di sana. Oke. Gitu kan. Dan kalau betul nih si almarhum Adi ini umur berapa Bang waktu meninggal? 25 tahun bang, masih muda Oh, banget. masih muda ya. Iya, masih muda banget. Dan dia tinggal sendiri tuh di kontrakan. Tinggal sendiri, dia tuh 2 tahun di situ. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Iya. Dan histori kak paman nih Bang, kalau boleh tahu, selain dia bisa dibilang langsung punya uang lah ya, orang mikir-mikirnya punya uang, terus punya mobil gitu waktu itu ya. Nah, emang pamannya ini akrab sama si Adi ini atau sering main ke kos-kosannya si Adi ini? Nah ini bang, sekalinya dia main sama si Adi sebelum kejadian itu.
sebelum kejadian si Adi meninggal. Sehari sebelumnya si paman itu main ke situ. Tapi waktu itu mainnya katanya malam-malam dan yang lihat cuma kontrakan yang ketiga. Ini yang gue lupa bilang. Iya. Terus Jadi yang lihat tuh kontrakan ketiga katanya. Kalau pamannya si Adi tuh pernah datang ke sana kan, tapi karena memang orang kontrakan itu nggak kenal orang ini, si pamannya si Adi ya biasa aja gitu, nggak nganggap apapun, nggak curiga ya. Kan nggak kenalan muka gitu kan, nggak tahu kalau ternyata itu pamannya si Adi yang nantinya bakal jadi tersangka kalau misalkan apa si Adi ini jadi tumbal pesugihan dia gitu kan, nggak tahu gitu kan, yang orang bertamu mungkin temennya tuh apa gitu kan, karena nggak kenalan muka gitu. Nah dia itu pun ketahuannya setelah kejadian si Adi ibaratnya udah ketahuan ininya gitu kan, ceritanya gitu kan. Nah yang orang ketiga kan udah pindah karena di Sawan, ya itu langsung dihubungin kan satu gitu kan, dari kontrakan pertama, ketiga, keempat ditanya pernah nggak ngeliat Adi datang ke sini. Kontrakan 1 ditanya katanya nggak pernah lihat, kontrakan 4 enggak, kontrakan 3 ibaratnya udah Sawan tapi bisa jawab pernah dia bilang. Pernah tuh saya. Dan itu nggak masuk hukum polisi ya, enggak ya? Nggak bisa bang. Iya sih setan. Terus siapa yang ngebunuh setan? Setannya panggil kemari, gue penjara kan gitu ya? Nggak bisa kayak gitu kan. Iya, kan sempat mau dibikin undang-undang santet kalau nggak salah ya? Iya, Kalau nggak pernah, salah ya. iya. Cuma kontroversi ya, serba salah juga sih. Jadi tumbal pesugihan, serem juga ya. Dan kalau untuk si Adi sendiri nih bang almarhum ini ya, dia ini dagangnya itu keliling atau mangkal? Dia mangkal dulu bang, mangkal di depan tongkrongan gue tuh. Bisa mangkal dia sampai jam 7:30, nanti 7:30 dia baru berangkat ke kampung lain atau ke RT lain, biasanya kayak gitu dia. Jadi dia di situ dulu, di depan tongkrongan gue itu. Resiko jadi perantau ya? Resiko Ya, mandiri dan siap terima resiko apapun itu bang ya? Iya, betul. Dan kalau ini mungkin tumbal pesugihan serem amat ya? Gokil sih. Kalau pikir-pikir kalau emang dia belum meninggal, ya juga sih dia dikubur gitu nahan napas ya. Nahan napas itu kata Pak Uken seperti itu, mungkin nahan napas. Dia tuh nahan napas, makanya orang-orang lihatnya ya dia berbentuknya seperti itu. Gitu. Nah, kenapa gue bilang ini pengalaman gue tuh yang bisa dibilang kayak unik gitu. Gue belum pernah lihat setan gitu atau jin ya bentuknya kayak gitu baru itu doang. Gitu. Terus pas sudah 7 hari tuh bang, itu sempat ada teror lagi bang di kampung? Gak ada bang, alhamdulillah, karena setelah ibadah 7 hari itu kan mungkin yang kalau menurut gue sih bang ya, kenapa kita feeling gue ya, ini feeling gue aja gitu kan, bukan dari omongan. Kenapa ibarat sampai akhirnya ibarat si Adi ini jenazahnya bisa langsung ada gitu, waktu masih 3 hari kan kayak bawa pisang gitu kan. Mungkin karena si boneka ini udah ada di tangan orang lain, mungkin ya bang. Mungkin, dan ibaratnya setahu gue pesugihan gitu juga kan, ketika dia punya boneka yang untuk nyantet itu kan nggak boleh dipegang sama tangan lain kan gitu, nggak boleh pegang, nggak boleh temuin. Mungkin itu kali, mungkin ya bang. Itu feeling lu ya? Itu gitu feeling ya? gue doang, itu feeling gue aja gitu, mungkin itu kali. Karena kan kita nemuin itu dulu, kan nemuin keluarganya dia, nemuin bonekanya dulu baru dibongkar kan, digeledah dulu terus baru dibongkar gitu kan. Digeledah rumah si Adi juga gitu kan, mau ada boneka di atas baru dibongkar. Dibongkar ya? Ya, mungkin itu ya gitu. Itu secara logikanya masuk akal, mungkin itu kalau gue sih mikirnya gitu kan. Nah nih Bang Agung, nanya sedikit nih Bang, terakhir pertanyaan dari gue. Bang Agung ini sensitif atau hanya bisa ngelihat sekilas atau emang agak sensitif sedikit tentang hal-hal gaib sih? Sensitif, iya. Kalau dibilang indigo bukan. Sensitif aja gitu. Bukan indigo gitu ya? Bukan indigo. Kalau indigo kan mungkin bisa ngelihat ada pocong tuh gitu ya, ada kuntilanak tuh gitu ya. Bisa ngelihat ibaratnya interaksi gitu ya. Bisa ngeliat hantu dari segala arah gitu kan. Kalau gue enggak gitu. Maksudnya kayak ya kebetulan diliatin gitu kan. Tapi mungkin ibaratnya gue tuh bisa dibilang kayak lebih sensitif dari orang lain gitu. Dan di keluarga gue pun yang sensitif kayak gue tuh bukan gue doang bang. Ada kakak gue yang nomor 3 sama adik gue yang nomor 5 tuh sensitif juga sama kayak gitu. Bahkan kakak gue yang nomor 3 itu sering banget kesurupan gitu. Adik gue yang nomor 3 yang nomor 5 pun sering kesurupan gitu. Dan awal emang gini lah gangguan kalau lagi syuting. Awal mula gue sensitif itu mungkin dari pas gue kecil umur 8 tahun itu gue sunat, gue dipegang sama kuntilanak bang. Titit loh? Iya. Dipegang kunti? Dipegang kunti. Oh, enggak? Maksudnya? Dipegang? Iya. Nggak digoyang-goyangin. Kok kameramen kok ketawa sih? Nggak bercanda teman-teman, iya dipegang gitu kan. Karena memang di samping rumah gue itu kan kebun. Kebun luas, kebun kosong gitu kan. Nah itu dia tadi, dari kebun itulah
kesananya itu pemakaman umum yang akhirnya jadi makam si Adi itu. Jadi rumah gue sama rumah Adi itu deket sebenarnya. Deket ya. Banget. Nah itu Itu pemakaman itu bang, maksudnya berapa ratus bang? lebar banget, berapa banyak ya lu lihat? Banyak ya? Banyak banget. Lebar emang pemakaman TPU paling umum ya. paling besar di situ. Kadang-kadang orang-orang luar aja dimakamin di situ. Ya bukan orang dari RT situ ya. Gitu. Gak usah sebutin nama makamnya, gak usah. Oke. Ya nama Kober, kan Kober mah banyak. Oh, Kober banyak ya? Iya, iya. Kober banyak. Oke, serem juga ya. Oke sob, bagus ya nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Agung ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi ya semangat lah para perantau gitu ya. Namanya kita ngerantau di kampung orang atau di negara orang atau dimanapun itu ya pasti punya resiko ya. Apalagi yang perantau kita sendiri, kita harus mandiri ketika lagi sakit. Kita harus siap pasang badan sendiri. Kalau bisa buat teman-teman nih yang lagi ngerantau jangan lupa ya cari teman orang sekitar gitu ya. Biar kalau ada sesuatu kita bisa minta bantuan dan kita bisa silaturahmi dengan baik ya terutama ya. Bukannya kita cari muka, bukannya kita cari dekengan, enggak. Namanya kita manusia, kita hidup nggak bisa sendiri sob. Orang meninggal aja minta dikuburin kok, nggak bisa nguburin sendiri. Orang paling kaya aja kalau makan bukan dia yang masak, dimasakin. Ya jadi intinya tetap jaga silaturahmi, tetap menjadi orang baik. Kalau Adi ini bisa dibilang ya tumbal pesugihan ya wallahualam kita nggak tahu, serem banget sih. Masa bapak mana sendiri lagi. Oke lah pokoknya ya sampai jumpa lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Agung ya. Kalau misalkan next time lu ditampakin lagi sama sosok Adi, mau lu ajakin ngobrol gak Bang? Ya enggak lah. Enggak lah ya. Oh, kirain masih ngapain lu masih nampakin Orang gitu. sering lihat hantu juga bang, bukan berarti orang berani. Maksudnya dalam artian ya tetap aja kalau ngelihat langsung ya kabur lah. Iyalah refleks ya. Iya, bukan Ada bukan kunti, iya, ada bukan pocong, bukan ada gitu. mantan. Dadah.